Eh, ya itu, Se- woi, Woi, wah iya 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 iya. polisi gendut yang banyak kita lihat di jalanan. Iya, polisi gendut ya. Saya Polisi juga gendut, gendut ini tapi kalau kayak YouTuber gendut nggak apa-apa ya. TikToker gendut juga tidak apa-apa. Karena nggak ada beban moralnya dalam konteks ini gitu. Jadi kalau saya gendut ya merusak diri saya sendiri, tapi tidak merusak orang lain. Nah, tapi kalau misalkan polisi gendut, petugas hukum gendut, ya saya mohon maaf ya. Itu sebenarnya harus ditertibkan, dan terima kasih kepada orang yang bikin video itu karena pada waktu itu memang sedang dihukum si polisi-polisi gendut itu. Jadi gini ceritanya polisi gendut. Indonesia sekarang dihujani berita setiap hari. Cek di Twitter. Setiap hari itu ada cerita tentang kasus yang melibatkan polisi. Mau soal tembak salah sasaran kepada orang yang tidak bersalah, mau menerima sogokan, mau menjadi mafia. yang terbaru dia tidak mau menemani yang bos rental itu. Iya, dia tidak mau menemani bos rental sampai si bos rentalnya ditembak. Ya itu maksud saya itu seperti itu. Nah, kasus seperti ini tuh banyak banget. Pak polisi itu banyak sekali. Nah, sampai-sampai akhirnya banyak juga orang yang mengatakan kalau misalkan ada kelakuan buruk yang dilakukan oleh polisi, jangan sebut oknum. Karena kebanyakan gitu. Ya ada yang sampai mengatakan, saya sih nggak setuju dengan itu karena istilah oknum itu artinya adalah pribadi gitu. Cuman kalau misalkan ada polisi-polisi gendut semacam itu di Indonesia, maka ya jelas itu tidak amanah ya, itu jelas tidak amanah. Dan yang lebih pentingnya ini mungkin terkait dengan mental. Kemarin ada berita. Ada bapak-bapak fakir miskin tapi ngeluarin uang jual sana sini sampai 900 juta rupiah agar anaknya bisa masuk jadi polisi. Iya. Ya kan ya? Nah, kemudian ditipu lagi. Aduh, udah keluar duit 900 juta. Itu saya udah sering banget cerita yang seperti ini. Nah, pertanyaan pertama, kenapa si bapak itu maksa sampai harus nyogok? Karena apa? Karena sudah jadi pengetahuan umum. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa untuk bisa jadi polisi itu bisa nyogok. Jangan bantah pernyataan saya. Cek aja langsung di lapangan, tanya kepada setiap orang. Apakah mereka percaya kalau mau masuk polisi itu bisa nyogok? Gitu. Nah, kalau itu yang pertama. Jadi si bapak sampai ngeluarin duit 900 juta karena apa? Karena dia percaya bahwa masuk polisi itu bayarnya segitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada orang yang sampai bayar ratusan juta rupiah untuk jadi polisi, itu dia ngapain? Investasi. Investasi, betul. Dia nggak mau kerja, dia nggak mau apa, dia pengen duitnya doang. Jadi kalau misalkan ada polisi yang masuk ke situnya nyogok misalkan, udah jelas itu dedikasinya pasti buruk. Udah jelas dia nggak akan mengabdi buat negara. Udah jelas dia nggak akan mengabdi pada masyarakat. Dia cuma cari duit, cari jalan aman, cari jalan pintas. Bukan untuk jadi kaya raya, pengen santuy tapi banyak duit gitu. Itu kalau mentalnya udah kayak gitu, kepolisian rusak. Jadi jangan bantah argumentasi saya dengan kata-kata, bantah argumentasi saya itu dengan aksi nyata, dengan tindakan. Tunjukkan polisi-polisi langsung di dunia nyata bahwa kalian itu memang baik-baik saja, bahwa kalian itu sebenarnya layak untuk dipercaya oleh masyarakat dan sebagainya. Dan kemarin-kemarin Mabes Polri mengeluarkan pernyataan di humasnya, mengatakan bahwa kepercayaan publik pada kami itu masih cukup besar. Dari mana sumber datanya? TikTok. Ya ampun, masa humas ngambilnya TikTok? Ya, saya ini lagi mainnya di TikTok juga ya. Ya, jadi kepada warga TikTok itu jangan sampai jangan sampai terkecoh sama berita-berita yang mudah gitu, terpropaganda. Lihatlah pada dalam realitas gitu. Gitu, Pak Polisi ini kritik membangun. Jadi saya pikir jangan koreksi tapi langsung bantah dengan aksi nyata, bukan argumentasi narasi ya. Termasuk dengan menghilangkan polisi-polisi gendut itu ya. Jangan dihilangkan polisi gendut-gendut itu, mendingan dilangsingkan saja. Sekalian untuk memberi proyek kepada dokter-dokter di Indonesia. Ya kan, dokter kesehatan kayak, atau misalkan konsultan kesehatan kayak Pak Aderai gitu kan. Itu kan bagus kan? Nah, jadi kasih mereka job-job itu untuk gimana caranya menguruskan para polisi sehingga polisi bisa menangkap penjahat misalkan. Atau setidaknya agar tidak memalukan lah. Ini ngomong-ngomong polisi, ini ada juga video viral beberapa waktu lalu. Pak Guru apakah pernah nonton atau enggak? Apa itu? Polisi ngeluh. Jadi kalian kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Oh iya. Lah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Belum lagi tengah-tengah malam. Bukannya dipanggil sayang, tapi dipanggil warga. Ada kalanya kita tuh disuruh kejar maling. Kenapa sih orang-orang itu?
selalu merasa kehilangan setelah sesuatu hal itu sudah nggak ada. Lah. Kayak jadi kalian kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Cut. Udah. Dia ngomong apa? Dia bilang, Lapornya kenapa sih ngerasa kehilangan kalau barangnya udah nggak ada? Ya iyalah emang gitu. Definisi hilang itu adalah sesuatu yang kita miliki kemudian menjadi tidak ada, itu namanya hilang. Jadi gak usah ngeluh sama aduh gimana sih ini Pak polisinya harusnya mendapatkan belajar filsafat. Logical fallacy itu dihitung satu-satu. Itu ada 200 logical fallacy. Silahkan nanti kontak ke saya untuk dapat informasi satu demi satu biar saya lesin. Jadi kalau misalkan ngomong itu harus dengan logika yang benar gitu ya. Kemudian tadi yang jadi masalah itu adalah enak sekali kalau mereka itu apa-apa lapor ke polisi. Polisi lapor ke siapa? Polisi lapor ke siapa? Ini sama seperti kalau misalkan ibu-ibu hamil melahirkan datang ke bidan, lah kalau bidan nanti ke siapa? Kalau orang-orang sakit ke dokter, lah dokter nanti kalau sakit ke siapa? Ya bukan gitu, atuh baraya please lah. Jadi bapak-bapak polisi, kalau misalkan setiap profesi itu punya naon eta teh? Kompetensi. Tiap profesi itu punya kompetensi. Tiap kompetensi itu ada konsekuensi. Tiap konsekuensi ada tanggung jawabnya. Harus seperti itu. Jadi kalau misalkan sejak awal sudah ngelamar jadi polisi, apalagi nyogok, ya berarti harus siap dengan kerjaan itu karena tupoksinya udah jelas, kompetensinya itu sudah dituntutnya demikian gitu. Kok misalkan malah nanya-nanya ke rakyat, ya udah nggak usah jadi polisi sekarang, resign aja. Kan nggak apa-apa, ngapain juga ngeluh kayak gitu ya gitu kan. Nah tapi kalau misalkan memang harus ngeluh gitu ya, nah kalau misalkan ini nanyanya ke siapa, kalau misalkan dia nanya ke siapa. Saya tanya Baraya, polisi ada nggak cek datanya berapa persen kalau warga minta ke polisi langsung diturutin? Coba saya tanya, tunjukkan datanya kepada saya, berapa banyak warga masyarakat yang kalau minta kepada polisi itu langsung ditanggepin. Coba contoh ya, salah satu yang datanya masih saya ingat. Ketika ada perempuan yang dilecehkan, kemudian dia melapor kepada polisi, itu 99% hilang kasusnya. Ada datanya, ada. Nah, itu contoh kecilnya aja dalam hal ini gitu ya. Jadi kalau misalkan masalah gitu aja kemudian ngeluh, kalau misalkan warga ada masalah, lapornya ke polisi. Emang berapa banyak coba keluhan warga yang dilaporkan kepada polisi itu dan kemudian ditanggapin tuh, kecuali udah viral. Kan gitu. Ya, jadi ya please lah. Itu gak usah ngeluh yang kayak gitulah, gak jelas juga. Nah dengan ini juga, dengan viral dulu baru diurus itu miris juga ya kenyataan. Kasus terus viral dulu baru diurus. Ya Pak polisi kalau misalkan viral dulu kemudian baru ditanganin, ya itu salah satu yang menunjukkan bahwa itu polisi-polisi zaman sekarang tidak layak dan tidak bisa untuk dipercaya. Jangan sampai seperti itulah. Dan ini serius, saya juga punya pengalaman hal yang seperti itu. Kalau memang tidak viral dan akhirnya memang tidak kerja gitu. Jangan gitu ya Pak polisi ya. Nanti gajinya dituntut di akhirat. Karena setiap gaji yang diterima itu ada job yang harus dilaksanakan, ada tanggung jawab yang harus diemban. Kalau misalkan, wah nggak effort dong, tanggung jawabnya segede-gede tapi gajinya kecil. Ya kalau gitu ngapain jadi polisi? Kan emang dirimu sendiri yang sampai bahkan nyogok-nyogok menghalalkan segala cara demi jadi polisi. Ya nggak semua gitu ya, tapi ya